Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita undang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan dan memulai ibadah pada hari ini dengan kidung jemaat nomor 1. Marilah ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengangkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 18. Kita nyanyikan bait 1 dan 3.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Merupakan hukum kasih yang sering kita terima setiap pada peribadatan. Namun dalam kehidupan kita, belumlah bisa melaksanakan hukum kasih ini dengan baik. Untuk itu, saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menyesali segala dosa-dosa kita, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan bait 1 dan 4. Pada saat ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 424. Kita nyanyikan bait 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur akan setiap karya yang Allah nyatakan bagi kehidupan kami. Lebih-lebih bagi kehidupan bangsa kami. Pada saat ini boleh kami bersyukur akan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Sungguh kami ingin menyerahkan kehidupan kebersamaan kami sebagai bangsa yang besar ini, Tuhan. Bangsa yang berwarna, baik itu suku bangsa, bahasa, agama. Kami sadari bahwa itu adalah kekayaan yang Allah anugerahkan bagi kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu, Bapa, mampukan di dalam kami merayakan kemerdekaan ini. Kami senantiasa saling mendukung, menopang, sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Ada saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, usaha. Oleh karena itu, Bapa, kami mohon anugerah campur tangan-Mu, hikmat-Mu menuntun saudara-saudara kami ini. Begitu pula kami berdoa bagi saudara-saudara kami harus kehilangan sanak saudara yang dikasihi. Sungguh Bapa, kami mohon anugerah penghiburan dan kekuatan yang kesemuanya itu hanya kami minta, kami mohon dalam kuat kuasa-Mu. Begitu pula saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjalani isolasi mandiri. Allah berkati, Allah anugerahkan sukacita, kemampuan, keberanian untuk melewati masa isolasi mandiri ini dengan baik. Begitu pula saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona. Kami mohon berkat cinta kasih-Mu menyembuhkan, memulihkan, sehingga saudara-saudara kami boleh menerima pemulihan. Begitu pula bagi para tim medis, para dokter yang merupakan garda depan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kami pun mohon anugerah campur tangan-Mu memampukan, menganugerahkan kekuatan, keberanian, kesehatan, sukacita, sehingga mampu melaksanakan tugas panggilan ini dengan baik. Oleh karena itu, Bapa, dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, mampukan kami terlibat bersama-sama untuk menghadapi tantangan, pergumulan, kehidupan kebersamaan kami sebagai suatu bangsa yang besar. Oleh karena itu, Bapa, pakailah kami sebagai alat dalam Engkau mendatangkan sukacita bagi sesama kami. Ya Allah kehidupan,
kami menyerahkan kehidupan jemaat di KJ Ampel. Allah berkati satu persatu, Allah menuntun, sehingga sukacita, damai sejahtera senantiasa kami rasakan. Dengan demikian Bapa, kami menyerahkan ibadah dalam minggu-minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita mendapatkan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita terima firman Tuhan sebagai dasar kita menyampaikan persembahan yang diambilkan dari Mazmur 101 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhanku. Demikian firman Tuhan sebagai dasar kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Dengan kantong diedarkan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 337 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus dan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan, izinkanlah kami pada hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kami boleh bersyukur kepadamu ya Allah. Kami menyampaikan persembahan kepadamu. Ya Tuhan, persembahan ini kuserahkan ke tangan kuasa-Mu. Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini menjadikan berkat bagi
gerejamu di GKJ Ampel ini. Ya Tuhan, berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengelola persembahan, ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan roh kejujuran dan berikan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan seturut kehendak-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Ya Tuhan, berdoa bagi Bapak Pendeta Caryono, saat ini yang Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga apa yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja yang terjadi melalui Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kehidupan kami selanjutnya hanya kuserahkan ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Merdeka! Sekali saja, sekali merdeka tetap merdeka. Ya, kita bersyukur akan kesempatan, waktu yang Allah berikan bagi kehidupan kita. Meskipun pada saat ini dalam kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kita beribadah secara online. Kita bersyukur akan setiap pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Allah terhadap bangsa kita.
Meskipun pada saat ini masih di dalam masa pandemi COVID-19, akan tetapi pemeliharaan Allah senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang di luar sana, mereka bersungut-sungut terhadap kehidupan ini, menghadapi tantangan kehidupan ini, melewati masa pandemi ini. Oleh karena itu, kita diajak untuk terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. Kita diajak terlibat menolong sesama kita, supaya sesama kita pun juga merasakan dan mengetahui akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Sebab bukan perkara yang mudah dan gampang dalam hidup kita. Kita harus mengakui akan pemeliharaan Allah. Tidak dapat disangkal betapa beratnya kehidupan yang harus kita jalani di akhir-akhir ini, di waktu-waktu ini. Tetapi kita bersyukur, kita sebagai orang percaya, meskipun kita menghadapi tantangan kehidupan yang begitu berat ini, kasih setia Allah tidak pernah terhenti dalam hidup kita. Oleh karena itu, Allah mengikut sertakan manusia dalam karya pemeliharaannya atas manusia. Tentu hal ini tidak hanya berlaku pada zaman dahulu saja, tapi pada saat ini. Ketika hidup kita mampu merasakan pemeliharaan Allah itu dan mengakui akan pemeliharaan Allah itu, kita diajak supaya orang lain di sekitar kita di luar sana pun juga dapat mengakui akan pemeliharaan Allah meskipun tantangan yang kita hadapi itu berat. Bacaan yang kita baca pada saat ini, kita belajar dari perjalanan Stefanus yang dimana dia menghadapi pergumulan tantangan, dimana dia sebagai utusan Allah terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. Ia diperhadapkan di dalam mahkamah agama. Ia sadar betul bahwa apa yang dilakukan itu karena ia terlibat dalam karya pemeliharaan Allah, sehingga ia sadar betul bahwa Allah pun akan memelihara dan menolong dia, sehingga dengan tanggung jawabnya ia mampu menjawab, ia mampu memberikan suatu pembelaan di dalam mahkamah agama itu. Dalam kalimat singkat pada ayat 9a, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tentu ini merupakan pembelaan yang sangat keras yang disampaikan oleh Stefanus kepada imam besar pada saat itu. Ia mengambil suatu peristiwa yang dialami oleh Yusuf anak Yakub. Stefanus melukiskan kesibukan manusia. Pada kisah ini, saudara-saudara Yusuf dalam merencanakan dan melakukan perbuatan jahat yang didorong oleh kebencian dan iri hati dengan menjual Yusuf
sebagai budak kepada para orang Ismail. Kita bisa lihat dalam Kejadian 37. Namun dengan mata iman, Yusuf dapat melihat bencana berubah menjadi kemenangan. Ia dapat merasakan bencana yang ia alami, bahkan kemudian yang dialami oleh saudara-saudaranya menjadi jalan untuk dia memperlihatkan akan pemeliharaan Allah yang terjadi atas hidupnya. Dengan mata iman, Yusuf dapat melihat tangan Allah yang penuh kasih bekerja di belakang kejahatan saudara-saudaranya. Ia dijual ke Mesir sebagai budak, dipenjarakan tanpa salah, dilupakan oleh orang yang telah ditolongnya, tetapi akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itulah sebabnya Yusuf dapat bersaksi bahwa apa yang direka-rekakan yang jahat terhadapnya telah direka-rekakan oleh Allah untuk suatu kebaikan, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Respon Yusuf atas pekerjaan Allah di belakang kejahatan saudara-saudaranya menjadikan Yusuf setia dalam tugas yang diberikan kepadanya. Meskipun ia harus melayani sebagai budak di penjara, sama baiknya dengan melayani sebagai Perdana Menteri. Karena keduanya pada hakikatnya adalah pelayanan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Stefanus menyimpulkan Yusuf sebagai orang yang dianugerahi kasih karunia dan hikmat oleh Allah. Stefanus yang menyadari betul bagaimana Allah melibatkan kehidupan Yusuf dalam karya pemeliharaan Allah kepada suatu bangsa yang besar, bangsa yang pada saat itu mengalami penderitaan, mengalami kekurangan, tetapi ia dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, Stefanus merasakan bahwa pada saat itu kasih setia Allah, pemeliharaan Allah dirasakan meskipun ia harus menghadapi kematian. Tapi ia sadar dalam hidupnya tugas terlibat dalam karya pemeliharaan Allah tidak harus berhenti meskipun tantangan pergumulan dihadapi begitu berat. Dalam kehidupan kita pada saat ini, nampaknya kita pun juga dalam situasi yang demikian itu. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha yang dirintisnya, sehingga mereka putus asa untuk merasakan karya pemeliharaan Allah. Tapi pada saat ini kita senantiasa merasakan pemeliharaan Allah. Setiap hari kita dapat minum, makan, bahkan pula kita dapat bekerja, meskipun ada yang harus bekerja di rumah masing-masing. Tapi di situ kita melihat akan karya pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terlibat dalam karya pemeliharaan Allah itu. Kita boleh menolong sama kita. Hidup kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa. Kita sudah sebagai orang-orang yang diangkat menerima kasih karunia Allah. Oleh karena itu, mari kita pun juga terlibat aktif di dalam kehidupan bangsa yang
besar ini. Tantangan begitu banyak. Tidak hanya sebatas keberagaman, perbedaan yang ada, tetapi juga bersama-sama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Haruskah kita tumbang? Tidak. Hidup kita sudah dimerdekakan. Bangsa ini sudah dimerdekakan. Tentu hanya karena kasih karunia Allah, pemeliharaan Allah, kehidupan kebersamaan kita akan terus tetap berjalan. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga diri kita. Kita menjaga kesehatan kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik demi keberlangsungan kehidupan ini. Dan kita pun juga menciptakan keharmonisan dalam kehidupan kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita naikkan pujian dengan Kidung Jemaat nomor 336. Kita nyanyikan bait 1 dan 4. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini,
Mari kita naikkan pujian dengan kidung jemaat nomor 346, kita nyanyikan bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita terima warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis, dan saya sampaikan salam merdeka. Warta Jemaat GKJ Ampel, Selasa 17 Agustus 2021. Yang pertama, masa pandemi belum usai. Oleh karena itu, ibadah pada pagi hari ini diselenggarakan secara online. Kita berdoa supaya pandemi segera berakhir. Yang kedua, persembahan dalam ibadah ataupun persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat konfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. Yang ketiga, petugas ibadah 22 Agustus 2021 GKJ Ampel, pengkhotbah Bapak Penatua Ayub Gunarto, liturgos Bapak Diaken Margiono, imam Bapak Diaken Basirun. Doa persembahan Bapak Diaken Suratmin. Warta jemaat Ibu Diaken Susanti Puji Astuti. Yang nomor 4, petugas ibadah Minggu 22 Agustus 2021 GKJ Ampel Pepandan Berduk. Ibadah pertama jam 7 pagi. Pengkhotbah Bapak Pendeta Jaryono SSI. Liturgos Bapak Diaken Widaryanto. Imam Bapak Diaken Sujono. Doa persembahan Bapak Diaken Joko Trimulyono. Warta jemaat Bapak Diaken Wiyoto. Ibadah yang kedua pukul 9 pagi. Pengkhotbah Bapak Pendeta Jaryono SSI. Liturgos Ibu Diaken Wigatiningsih. Imam Bapak Diaken Sunarso. Doa persembahan Bapak Diaken Sunarso. Warta jemaat Bapak Penatua Martoyo. Demikian warta jemaat GKJ Ampel. Merdeka!
Tuhan Yesus memberkati.